Selamat pagi, Bu Endang dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 13 mengenai pusat investasi dan transfer pricing. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ida Ayu Chandra Pratnya Paramita, Sisi Felicia, Kennard Owen Latulariu, dan Monique Trinity Riyatama. Next. Adapun tujuan pembelajaran dari 13.1, yakni menjelaskan peran akuntansi manajerial dalam mencapai keselarasan tujuan. Next. Di sini ada desentralisasi, yakni delegasi pengambilan keputusan, terdiri dari manajemen puncak yang membawahi manajemen tengah, di mana manajemen tengah itu membawahi para supervisor. Nah, beberapa keuntungan dari melimpahkan pengambilan keputusan ke manajer tingkat bawah adalah manajer dapat merespon kejadian dengan lebih cepat, memanfaatkan keterampilan manajer tersebut, dan membebaskan manajemen atas untuk berfokus pada perencanaan jangka panjang dan tujuan strategis lainnya. Nah, desentralisasi ini tuh sering terjadi di organisasi karena seiring berjalannya waktu, organisasi itu akan terus berkembang. Next. Oke, selanjutnya dari desentralisasi, yang pertama, memungkinkan organisasi merespon kejadian dengan lebih cepat. Yang kedua, membebaskan manajemen puncak dari aktivitas operasional sehari-hari. Dan yang ketiga, menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus manajer. Next. Selanjutnya ada kesesuaian tujuan dan MBO. Memperoleh keselarasan tujuan konsisten dengan pendekatan manajerial yang luas, itu disebut dengan manajemen berdasarkan tujuan. Nah, adapun manajemen berdasarkan tujuan tersebut, yang pertama, yakni kesesuaian tujuan diperoleh ketika manajer subunit berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Nah, selanjutnya itu hal tersebut itu bisa menjadi tantangan perilaku untuk dicapai. Lalu yang ketiga, ada faktor kunci dalam merancang sistem akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan oleh organisasi. Next. Ada tujuan pembelajaran bab 13.2, yakni menghitung laba atas investasi ROI, pendapatan residual RI, dan nilai tambah ekonomi atau economic value added pusat investasi. Next. Di sini ada mengukur kinerja di pusat investasi. Nah, manajer investasi itu membuat keputusan yang mempengaruhi laba dan modal yang diinvestasikan. Adapun 3 ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat investasi. Yang pertama ada laba atas investasi atau ROI, yang kedua ada pendapatan residual atau RI, dan yang terakhir itu ada nilai tambah ekonomi atau economic value added. Next. Di sini ada pengembalian investasi dengan rumusnya ROI itu penghasilan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Atau ROI itu juga dapat dihitung dengan cara penghasilan dibagi dengan pendapatan penjualan yang disebut dengan margin penjualan dikali dengan pendapatan penjualan diinvestasikan, dapat disebut sebagai perputaran modal. Nah, di sini ada contoh dari pengembalian investasi, yakni terdapat penghasilannya 6.750.000 dibagi dengan pendapatan penjualannya sebesar 135 juta, terus dikali dengan pendapatan penjualan 135 juta dibagi dengan modal yang diinvestasikan sebesar 45 juta. Next. Nah, adapun persentase ROI-nya, di sini divisi Atlantik mengenai ROI Suncoast Food Center adalah sebagai berikut, yakni
seperti tadi pendapatannya itu 6.750.000 dibagi dengan modal investasi sebesar 45 juta akan mendapatkan hasilnya sebesar 15% untuk persentase ROI-nya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada ukuran nilai tambah ekonomi atau economic value added measurement. Yang pertama itu ada cara mencari nilai tambah ekonomi itu tersendiri dengan cara pendapatan operasional pusat investasi setelah pajak dikurangi dengan biaya investasi. Nah, biaya investasi itu bisa dicari dengan cara pusat investasi jumlah aset dikurang dengan kewajiban lancar pusat investasi dikali dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Atau bisa juga dicari dengan cara biaya utang setelah pajak dikali dengan nilai pasar utang ditambah biaya modal ekuitas dikali nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai pasar utang ditambah dengan nilai pasar ekuitas. Next. Di sini ada contoh mengenai ukuran nilai tambah ekonomi atau economic value added dari Suncoast Food Centers yang melaporkan hasil untuk periode terbaru. Yang pertama ada Atlantic pre-tax income-nya sebesar 6.750.000, lalu ada Atlantic total assets-nya itu sebesar 45 juta dolar, Atlantic current liabilities-nya ada 600.000 dolar, market value of Suncoast debt-nya itu 40 juta dolar, market value of Suncoast equity-nya itu ada 60 juta dolar, interest rate-nya itu ada 9%, lalu cost of Suncoast equity capital-nya itu 12%, dan tax rate-nya itu 30%. Lalu bagaimana sih cara untuk menghitung economic value added dari divisi Atlantic ini? Jawabannya itu ada di selanjutnya. Next. Nah, pertama-tama itu kita perlu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dengan cara interest rate on Suncoast debt-nya itu 9% dikali dengan 1 dikurang tax rate-nya 30%, lalu dikali dengan market value of Suncoast debt-nya 40 juta. Lalu ditambah 12% itu didapat dari cost Suncoast of equity capital-nya dikali dengan market value of Suncoast equity-nya. Lalu dibagi dengan market value debt-nya dan ditambah market value of equity-nya. Lalu akan mendapatkan hasilnya sebesar 0,0972. Next. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai tambah ekonominya itu kan sebelumnya tadi ada caranya itu pendapatan operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya investasi. Pertama kita mencari biaya investasinya terlebih dahulu, yaitu dapat dihitung dengan cara 6.750 dikali dengan 1 dikurang 30%. Lalu dengan 45 juta, mohon maaf, maksud saya 45 juta dikurang dengan 600.000 dikali dengan persentasenya dengan hasil yang sebelumnya itu 0,0972. Maka di sini nilai tambah ekonominya itu didapat sebesar 4.725 dolar dikurang 4.315.680 dolar, maka hasilnya didapat senilai 409.320 dolar. Next. Lalu di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran bab 13 subbab 3, di mana menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan ROI dengan meningkatkan margin penjualan atau perputaran modal.
Beberapa hal yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan ROI pusat investasi mereka adalah yang pertama, meningkatkan harga penjualan, lalu mengurangi biaya pusat, dan mengurangi jumlah yang diinvestasikan di subunit. Jika menaikkan harga penjualan, manajer divisi harus berhati-hati agar tidak kehilangan penjualan hingga menyebabkan total pendapatan penjualan menurun. Demikian pula, mengurangi biaya tidak boleh mengurangi kualitas produk, layanan pelanggan, atau suasana toko secara keseluruhan. Semua perubahan ini juga dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan penjualan. Mengurangi inventaris untuk mengurangi investasi dapat menyebabkan kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Dan lorong yang penuh sesak dapat mengusir pelanggan. Cara alternatif untuk meningkatkan ROI untuk meningkatkan perputaran modalnya dengan meningkatkan pendapatan penjualan atau mengurangi modal yang diinvestasikan divisi. Lalu opsi untuk meningkatkan ROI, di sini ROI divisi Atlantik sebelumnya dihitung sebesar 15%, lalu margin penjualannya sebesar 5% dan perputaran modalnya sebesar 3%. Karena ROI merupakan hasil perkalian margin penjualan dan perputaran modal, ROI dapat ditingkatkan dengan meningkatkan salah satu atau kedua komponennya. Misalnya, jika manajer divisi meningkatkan margin penjualan divisi menjadi 6%, sambil mempertahankan perputaran modal konstan pada 3, ROI divisi akan naik dari 15% menjadi 18%. Misalkan manajer meningkatkan perputaran modal divisi menjadi 4 dengan mempertahankan margin penjualan tetap pada 5%, ROI divisi akan naik dari 15% menjadi 20%. Lalu di sini, pendapatan sisa atau pendapatan residual itu merupakan kinerja yang menetapkan tingkat minimum kinerja yang dapat diterima untuk unit mereka. Untuk rumus mencari pendapatan sisa itu adalah keuntungan pusat investasi dikurangi dengan biaya investasi. Lalu untuk biaya investasi, modal investasi dikalikan dengan tingkat bunga yang diperhitungkan. Tingkat pengembalian minimum yang diperlukan pusat investasi. Lalu tingkat kinerja minimal adalah jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan induk untuk melakukan investasi di suatu pusat investasi. Ini disebut dengan tingkat bunga imputasi. Sebagai contoh, di sini ada cara kerja pendapatan residual. Itu soalnya adalah suatu perusahaan mempunyai peluang untuk berinvestasi 100.000 dalam suatu proyek yang akan menghasilkan 25.000. Lalu perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang diperlukan sebesar 20% dan ROI sebesar 30% pada bisnis yang ada. Yang pertama, itu kita mencari biaya investasi. Dengan cara modal investasinya kita masukkan sebesar 100.000, lalu dikalikan dengan tingkat bunga yang diperhitungkan 20%, lalu menghasilkan biaya investasi sebesar 20.000. Lalu kita mencari pendapatan sisa, keuntungan pusat investasi sebesar 25.000 dikurangi dengan biaya investasi yang sebelumnya sudah kita cari sebesar 20.000, itu dikurang mendapatkan hasil 5.000. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran bab 13 subbab 4, menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian dari ROI dan pendapatan residual sebagai ukuran kinerja divisi. Terdapat pro dan kontra mengenai pendapatan residual. Baik ROI maupun pendapatan residual tidak memberikan ukuran yang sempurna untuk kinerja pusat investasi. ROI dapat merusak keselarasan tujuan. Pendapatan residual mendistorsi perbandingan antara pusat investasi dengan ukuran yang berbeda. Akibatnya, beberapa perusahaan secara rutin menggunakan kedua ukuran tersebut untuk evaluasi kinerja divisi. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran bab 13 subbab 5, menjelaskan cara mengukur pendapatan divisi dan modal yang diinvestasikan. Sebelum mengukur investasi modal, 3 hal yang harus dipertimbangkan. Masalah pertama itu berkaitan dengan aset divisi mana yang harus disertakan dalam pengukuran. Apakah seharusnya total aset produktif, aset dikurangi kewajiban, atau aset yang dapat dikendalikan. Sebagai aturan umum, hanya aset yang berada di bawah kendali manajer yang harus diukur. Masalah kedua,
Haruskah investasi diukur di awal atau di akhir periode, atau haruskah kita menggunakan rata-rata jumlah di awal atau akhir periode, dan haruskah aset ditampilkan pada biaya historis atau biaya saat ini. Lalu masalah ketiga adalah haruskah kita mengukur berdasarkan nilai kotor aset atau nilai buku bersih aset. Untuk mengilustrasikannya, mari kita lihat contoh di sini. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan investasi yang diproyeksikan menghasilkan laba operasi sebesar 25.000 sebelum penyusutan selama 3 tahun ke depan. Pada awal tahun pertama, mereka akan menginvestasikan 100.000 pada aset yang memiliki masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Di sini menggunakan penyusutan garis lurus. Lalu mereka menghitung ROI berdasarkan nilai aset akhir tahun. Di sini pada tahun pertama, profits before depreciation atau laba sebelum depresiasi itu 25.000. Lalu untuk beban depresiasinya, kita mencarinya dengan cara 100.000 dikurang 0 karena tidak ada nilai sisa, lalu dibagi dengan 10 menghasilkan 10.000 per tahun. Laba sebelum depresiasi ini dibandingkan dengan beban depresiasi sehingga menghasilkan laba operasi sebesar 15.000. Untuk gross book value atau nilai buku kotornya itu sesuai dengan soal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk net book value atau nilai buku bersih itu didapat dengan ya untuk tahun pertama itu gross book value sebesar 100.000 dikurangi dengan depreciation expense-nya sebesar 10.000 menghasilkan 90.000. Lalu untuk tahun kedua, untuk net book value-nya itu cara mencarinya menggunakan net book value tahun pertama sebesar 90.000 lalu dikurangi dengan depreciation expense-nya sebesar 10.000 menghasilkan 80.000. Lalu untuk mencari ROI nilai buku bersih di sini adalah net operating profits-nya dibagi dengan net book value. 15.000 dibagi 90.000 menghasilkan 16,67%. Lalu untuk mencari ROI nilai buku kotornya, yaitu 15.000 dibagi dengan 100.000 menghasilkan 15%. Karena aset lama memiliki nilai buku bersih yang lebih rendah, menghasilkan ROI yang lebih tinggi, manajer berkecil hati dalam berinvestasi pada aset baru. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengukur pendapatan pusat investasi. Manajer divisi harus dievaluasi berdasarkan margin laba yang mereka kendalikan, dengan mengecualikan biaya-biaya berikut. Yang pertama, biaya yang dapat dilacak ke divisi tetapi tidak dikendalikan oleh manajer divisi. Kinerja manajer divisi seharusnya diukur hanya berdasarkan aset yang dapat mereka kendalikan. Lalu, pengecualian biaya-biaya kedua yaitu biaya umum yang dikeluarkan di tempat lain dan dialokasikan ke divisi. Kinerja divisi tidak boleh diukur menggunakan biaya bersama atau biaya yang dapat dialokasikan. Lalu masalah utama dari mengukur pendapatan pusat investasi yaitu adalah pengendalian. Lalu selanjutnya yaitu inflasi, akuntansi biaya historis versus akuntansi nilai saat ini. Selama periode inflasi, nilai aset biaya historis segera berhenti mencerminkan biaya penggantian aset tersebut. Sebagian besar manajer perusahaan sepakat bahwa keputusan mereka tidak akan berubah jika nilai aset saat ini yang digunakan bukan nilai biaya historis. Lalu yang kedua, sebagian besar manajer meyakini bahwa pengukuran berdasarkan akuntansi biaya historis memadai bila digunakan bersama dengan anggaran dan target kinerja. Ada juga insentif untuk menggunakan pengukuran berdasarkan biaya historis, karena angka-angka ini sudah tercatat dalam sistem akuntansi keuangan. Lalu yang terakhir, menggunakan akuntansi biaya historis untuk tujuan internal, berarti hal itu diperlukan untuk pelaporan eksternal. Mungkin sulit dan memakan waktu untuk mengumpulkan data biaya terkini secara eksternal. Next. Lalu selanjutnya yaitu masalah lain dalam evaluasi kinerja segmen. Yang pertama yaitu ukuran kinerja jangka pendek versus ukuran kinerja jangka panjang.
Lalu terdapat pentingnya informasi non-keuangan. Yang pertama itu posisi pasar, yang kedua kepemimpinan produk, yang ketiga produktivitas, lalu yang terakhir sikap karyawan. Next. Lalu selanjutnya mengukur kinerja dalam organisasi nirlaba. Karena pendapatan bukan merupakan ukuran utama kinerja dalam organisasi nirlaba, maka digunakan ukuran kinerja selain ROI dan pendapatan residual. Organisasi nirlaba tidak menjadikan pendapatan sebagai ukuran utama. Mereka harus menggunakan tujuan lain untuk mengukur kinerja suatu divisi. Next. Lalu selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran 13 subbab 6. Menggunakan aturan ekonomi umum untuk menetapkan harga transfer yang optimal. Kesesuaian tujuan. Harga transfer yang ideal memungkinkan setiap manajer divisi membuat keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan sambil berusaha memaksimalkan laba divisinya sendiri. Tujuan manajemen dalam menetapkan harga transfer adalah untuk mendorong keselarasan tujuan di antara manajer divisi yang terlibat dalam transfer. Next. Lalu berikut adalah aturan harga transfer umum, yaitu dengan mentransfer barang dengan biaya tambahan yang dikeluarkan ditambah biaya pulang transfer. Next. Lalu masuk ke skenario 1, yaitu tidak ada kelebihan kapasitas. Outlay cost-nya berisikan standar variable cost of production sebesar $7 per rak. Lalu standar variable cost of transportation $0,25 per rak. Jika dijumlah kedua standar variable cost tersebut, yaitu berjumlah $7,25 per rak. Lalu opportunity cost-nya terdapat selling price per unit in external market sebesar $11 per rak. Lalu less variable cost of production and transportation $7,25 per rak. Lalu opportunity cost foregone contribution margin didapat dari pengurangan dari selling price per unit dikurangi dengan less variable cost of production and transportation sehingga menjadi $3,75 per rak. Lalu untuk menghitung general transfer pricing rule-nya dengan menggunakan cara yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu transfer price sama dengan outlay cost atau biaya pengeluaran ditambah dengan opportunity cost, yaitu biaya peluang. Next. Lalu bagian kedua dari skenario pertama itu aturan umumnya. Ketika divisi penjualan beroperasi pada kapasitas penuh, harga transfer harus ditetapkan pada harga pasar. Next. Lalu skenario kedua yaitu kelebihan kapasitas. Aturan umumnya, ketika divisi penjualan beroperasi di bawah kapasitas, harga transfer minimum adalah biaya variabel per unit. Bila beroperasi di bawah kapasitas, harga transfer yang tepat adalah biaya variabel dan dari divisi yang melakukan transfer. Namun, hal ini menimbulkan masalah bagi manajer yang melakukan transfer. Jika tidak ada laba bagi divisi tersebut, tidak ada insentif maka tidak ada insentif bagi manajer untuk memproduksi atau mentransfer. Lalu biaya variabel dapat disesuaikan atau ditandai naik untuk memberikan keuntungan bagi manajer yang mentransfer divisi tersebut. Lalu masuk ke tujuan pembelajaran 13 subbab 7, menjelaskan cara mendasarkan harga transfer pada harga pasar, biaya atau negosiasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Monik. Selanjutnya adalah menetapkan harga transfer. Nilai yang diberikan pada barang transfer digunakan untuk memungkinkan transfer barang antar divisi sambil tetap menjaga otonominya. Perusahaan induk bersikap acuh tak acuh secara finansial terhadap harga transfer internal karena perbedaan laba masing-masing divisi terhapus dalam laporan keuangan perusahaan induk.
Akan tetapi, perusahaan induk ingin menilai kinerja masing-masing divisi dan ingin para manajernya akur. Dengan demikian, harga transfer internal menjadi penting dengan memungkinkan setiap divisi operasi mempertahankan otonominya. Selanjutnya, kesesuaian tujuan. Konflik mungkin timbul antara kepentingan perusahaan dan kepentingan manajer individu ketika ukuran kinerja berbasis harga transfer digunakan. Selanjutnya, menetapkan harga transfer. Konflik dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu intervensi langsung oleh manajer puncak, kebijakan harga transfer ditetapkan secara terpusat, dan harga transfer yang dinegosiasikan. Manajemen puncak mungkin kewalahan dengan perselisihan harga yang menyebabkan manajer divisi kehilangan otonomi. Pendapat manajer mungkin berbeda saat harga transfer ditetapkan. Konflik ini dapat diselesaikan melalui manajemen puncak yang menentukan harga, memiliki kebijakan penetapan harga transfer yang terpusat, atau menegosiasikan harga transfer. Selanjutnya, harga transfer yang ditetapkan secara terpusat. Sebagai aturan umum, kebijakan penetapan harga transfer berbasis harga pasar mengandung pedoman berikut. Yang pertama ada harga transfer biasanya ditetapkan sebesar diskon dari biaya perolehan barang tersebut di pasar terbuka. Yang kedua ada divisi penjualan yang dapat memilih untuk mentransfer atau melanjutkan penjualan keluar. Manajemen atas dapat menetapkan kebijakan harga transfer. Kebijakan harga transfer berbasis pasar biasanya didiskon dari biaya sebenarnya untuk memperoleh harga barang di pasar terbuka. Selain itu, divisi penjualan harus mempertahankan kemampuan untuk menjual di luar perusahaan. Besarnya diskon bergantung pada biaya yang dapat dihemat dengan membeli secara internal. Selanjutnya, negosiasi harga transfer. Suatu sistem di mana harga transfer ditetapkan melalui negosiasi antara manajer divisi, pembelian, dan penjualan. Penetapan harga transfer dapat menjadi cukup rumit ketika divisi penjual dan pembeli tidak dapat menjual dan membeli semua yang mereka inginkan dalam pasar persaingan sempurna. Masalah dengan penetapan harga berbasis pasar adalah pasar kadang-kadang tidak memiliki bahwa kadang-kadang pasar tidak sempurna. Selanjutnya, harga transfer berbasis biaya. Beberapa perusahaan menggunakan ukuran biaya berikut untuk menetapkan harga transfer, yaitu yang pertama ada biaya variabel dan biaya penyerapan penuh. Selanjutnya, perspektif internasional. Karena tarif pajak dan bea masuk berbeda di berbagai negara, perusahaan memiliki insentif untuk menetapkan harga transfer yang akan meningkatkan pendapatan di negara-negara dengan pajak rendah, meningkatkan biaya di negara-negara dengan pajak tinggi, dan mengurangi biaya barang yang dikirim ke negara-negara dengan bea masuk tinggi. Terdapat insentif bagi bisnis multinasional untuk meningkatkan pendapatan di negara dengan pajak rendah dan meningkatkan biaya di negara pajak tinggi. Selanjutnya, ada pembelajaran 13.8. Memahami masalah perilaku insentif, kesesuaian tujuan, dan pengendalian internal. Ya. Masalah perilaku, penghindaran resiko dan insentif. Perancangan sistem evaluasi kinerja manajerial dengan menggunakan ukuran kinerja keuangan melibatkan pertimbangan antara lain insentif bagi manajer untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan resiko yang dibebankan kepada manajer karena ukuran kinerja keuangan hanya sebagian dikendalikan oleh manajer.
perancangan sistem evaluasi kinerja untuk manajer pusat, pertanggungjawaban harus mempertimbangkan banyak faktor. Seringkali harus dibuat pertukaran antara tujuan-tujuan yang saling bersaing. Tujuan keseluruhannya adalah untuk mencapai keselarasan tujuan dengan memberikan insentif agar manajer dapat bertindak demi kepentingan terbaik organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kesesuaian tujuan dan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik mencangkup prosedur untuk mencegah kelalaian besar dalam perilaku yang bertanggung jawab seperti tipuan, korupsi, kesalahpahaman keuangan, dan tindakan tidak sah. Kebanyakan profesional bisnis memiliki standar etika yang tinggi. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik dirancang untuk membantu menjaganya supaya tetap seperti itu, dengan mencegah penyimpangan besar dalam perilaku yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.